Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ruang Nining. Video kali ini aku mau ngelanjutin video yang sebelumnya. Nah, jadi di video ini kita lanjutkan ke soal nomor 88 sampai nomor 90 masih dengan pembahasan soal USK Geografi tahun 2020. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga penjelasan dari video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke, langsung aja. Soal nomor 88. Pada pekerjaan kereta api cepat Bandung-Jakarta, terdapat pekerjaan terowongan yang memerlukan pengeboran untuk menembus bukit. Dengan menggunakan teodolit, dilakukan pengukuran tinggi pada titik A yang terletak di atas mulut terowongan. Titik A diukur dari luar terowongan. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Sudut miring 10 derajat, jarak datar ke titik A 100 meter, tinggi alat 1 meter, petunjuk. Jika menggunakan sin 10 derajat itu sama dengan 0,174, cos 10 derajat 0,985, tangen 10 derajat 0,176. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Yang sudut pertama, yang garis panah pertama ini dikatakan sebagai titik A atau mulut terowongannya. Kemudian ini alat teodolitnya, tingginya 1 meter, kemudian dasar mulut terowongannya ada di aspalnya sendiri. Nah, hitunglah ketinggian titik A dari dasar mulut terowongan. Jadi yang disuruh hitung itu titik dari dasar ini sampai kemari. Jadi pilihan jawabannya itu A 17,4 meter, B 18,4 meter, C 17,6 meter, D 18,6 meter, dan E 98,4 meter. Oke, jika sisi di depan sudut atau opposite dinamakan depan, nah di sini katakanlah sebagai posisi sudutnya dikatakan sebagai depan, berarti di depan sudut ini. Kemudian sisi di samping sudut atau adjacent dinamakan samping. Dan sisi miring hipotenus dinamakan miring. Maka perbandingan sisi-sisi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jadi dari bagan segitiga ini kita akan turunkan 3 jenis rumus utama dan 3 lagi sebagai rumus kebalikan dari rumus utama ini. Nah, sin alfa sama dengan sudut depan dibandingkan dengan sudut miring. Kalau misalnya yang ditanyakan posisi apakah itu sin depan atau miring, jadi kita bisa pakai rumus ini. Kemudian cos alfa sama dengan sisi samping dibandingkan dengan sisi miring. Di sisi samping dibandingkan dengan sisi miring ini. Kemudian ada satu lagi, tangen alfa sama dengan sisi depan dibandingkan dengan sisi samping. Jadi kalau misalnya nanti diketahui sudut sin, cos, tangen, tergantung apa yang ditanyakan, kita bisa memakai 3 rumus ini. Tapi kalau misalnya nilai yang diketahui kebalikan dari 3 nilai sin, cos, tan, kita bisa memakai rumus cos sin alfa. Sebentar, saya coba ganti warna dulu biar bisa kita bedakan. Kosin alfa atau CSC alfa sama dengan sisi miring per sisi depan. Ini kebalikan dari nilai sin. Sedangkan kebalikan dari cos itu secant alfa atau SEC miring per
samping. Dan yang terakhir, kebalikan dari tangen itu ada kotangen atau COT, cot alfa, sama dengan sisi samping per sisi depan. Per sisi samping dibandingkan dengan sisi depan. Nah, ke-6 nilai alfa ini bisa kita pergunakan untuk menghitung sisi atau nilai dari bagan yang ditanyakan. Nanti juga bisa diaplikasikan seperti soal yang akan kita bahas sekarang. Nah, untuk soal nomor 88, nih kita coba buatkan ke dalam bentuk bagan berdasarkan posisi alat seperti ilustrasi gambar di soal ya. Nah, jadi di sini yang saya buatkan yang paling awal itu merupakan dasarnya. Terus yang pemisah antara segitiga sama persegi panjang ini kita misalkanlah posisi alat teodolit. Jadi persegi panjang untuk tingginya itu tinggi alat teodolit. Nah, posisi Y ini merupakan titik yang akan kita hitung ke posisi A nanti. Jadi kalau misalnya jarak dari dasar ke teodolit itu sudah diketahui tingginya 1 meter. Oke. Jadi nanti dari sini bisa kita hitung berapa nilai dari ketinggian titik A dari mulut terowongan. Nah, dari bagan ini kita coba bacakan lagi diketahuinya. Jarak datar ke titik A 100 meter. Jadi jarak datar itu kita hitung dari posisi teodolit ke posisi A. Nah, itu 100 meter. Beda ya jarak datar dengan jarak dasar. Kemudian tinggi alatnya 1 meter yang dari posisi dasar ke titik Y. Kemudian ini adalah sudut miringnya 10 derajat. Nah, karena misalnya kita sudah mengetahui posisi sudutnya di sini, kita bisa ketahui di mana posisi depan, miring, sama samping. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, sisi miringnya di sisi yang garis miring, kemudian paling bawah itu sisi samping, dan yang di depan sudut dinamakan sisi depan. Kenapa kita gunakan bagan seperti ini? Kita buatkan seperti ini biar kita mudah untuk menentukan rumus yang mana yang bisa kita pakai untuk menghitung nilai dari yang ditanyakan di soal. Karena kan di sini ada petunjuk sin, cos, tan. Nah, dari titik dasar ke titik A, kan yang ingin kita hitung titik dasar ke titik A. Setengahnya sudah kita ketahui ya kan, yang saya buatkan garis putih panjang ini yang ingin ditanyakan di soal pertanyaannya. Jadi kita pisah jadi 2 karena dari dasar ke teodolit sudah diketahui 1 meter. Yang kita cari sekarang adalah nilai setengahnya lagi, yaitu bagan segitiga siku-sikunya, yaitu yang posisi X ini. Karena yang diketahui yang ingin ditanyakan sisi depan, kita bisa menggunakan rumus tangen alfa. Apa rumusnya? Depan per samping. Nah, depannya kan kita sudah tahu nih nilainya. Belum kita tahu nih nilainya berapa. Jadi kita buatkan untuk nilai depan itu X. Sedangkan tangennya di sini, tangen 10 derajat itu 0,176. Jadi X depannya sebagai X, kemudian sampingnya yaitu sudut yang nilai jarak datar ke titik A 100 meter. Nah, langsung kita silang ya. Jadi tangen 10 derajat dikali dengan 100, 0,176 kali 100 itu sama dengan X-nya 17,6 meter. Jadi kita sudah tahu nilai X-nya 17,6 meter. Jadi kita sekarang bisa cari berapa jarak titik A dari dasar mulut terowongan ke atas. Jadi X tambah 1 meter. Jadi 1 jadi
cari nilainya. Kursornya agak macet dikit. Titik A dari dasar mulut terowongan sama dengan 17,6 meter tambah 1 meter. Totalnya 18,6 meter. Kalau di soal jawabannya adalah D. Jadi jawaban yang betul itu adalah D, 18,6 meter. Nomor 89, perhatikan gambar di bawah ini. Pada peta topografi di atas terdapat dua puncak bukit, titik 1 dan titik kedua. Jarak di peta antara titik 1 dan 2 adalah 15 cm. Diketahui pula bahwa interval kontur peta tersebut adalah 2 meter. Jika secara empiris diketahui bahwa interval kontur adalah 1:5000 dari penyebut skala peta, maka jarak lurus sebenarnya antara titik 1 dan 2 adalah, catatannya, walaupun secara umum persamaan interval kontur memiliki konstanta 1:2000, dalam kasus ini gunakan konstanta empiris yang diberikan. A 1 km, B 1,5 km, C 3 km, D 6 km, E 12 km. Di soal nomor 89 ini, di sini ada sebuah gambar peta kontur. Kalau misalnya untuk soal peta, yang pastinya kita nanti bakalan menggunakan rumus skala, yang paling pasti skala JP/CS. Nah, langsung aja ke diketahuinya JP 1 sampai 2 itu sama dengan 15 cm. Ini saya buatkan seperti ini biar jelas mudah untuk dijelaskan. Tapi kalau misalnya nanti waktu ujian kalian tidak perlu merincikan seperti ini, langsung ke poin yang ditanyakan saja. Kontur intervalnya sama dengan 2 meter. Konstanta yang diketahui 1:5000. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya atau JS. Oke, langsung ya. Nah, untuk JP-nya kalau di peta ini kan ada titik puncak kontur 1. Kemudian ada yang angka 2, 1 ke 2 garisnya 15 cm. Terus yang CI-nya ini kan ada nilai 102, 100, 98, 100. Ini nilai yang saya bulatkan ini kita selisihkan 2. Setiap antar garis ini kalau dikurangi nilainya sama, itu dinamakan kontur interval. Karena nilainya semuanya 2, berarti kontur interval di peta ini sama dengan 2 meter. Nah, untuk menjawab nilai JS ini, kita gunakan rumus skala. Karena yang sudah diketahui JP-nya, kemudian yang ditanyakan JS-nya, sedangkan skalanya belum kita tahu. Nah, skala bisa kita cari dengan rumus peta kontur. S sama dengan JP/JS. JP itu jarak peta, JS itu jarak sebenarnya. Oke. Nah, kita cari terlebih dahulu untuk nilai skala. Nah, nilai skala bisa kita cari dengan rumus CI sama dengan 1/2000 kali PS. PS ini penyebut skala, yaitu penyebut dari jarak yang nilai skala nanti. CI 1:5000. Kenapa 5000? Karena di soal yang ingin dipakai itu nilai konstanta empirisnya. Jadi kita abaikan 1/2000, kita pergunakan nilai konstanta yang dimaksud dari soal.
1/5000 kali PS. CI-nya 2, 1/5000 kali PS. Langsung kali silang. PS kali 1 PS, 2 kali 5000 sama dengan 10.000. PS-nya penyebut skalanya 10.000. Kalau penyebut skalanya 10.000 berarti skalanya tinggal kita tambahkan 1 banding 10.000, karena skala itu tidak pernah 2 banding, dia selalu 1 banding 10.000 gitu. Ini skalanya sudah diketahui, tinggal kita turunkan lagi, balik lagi ke rumus awalnya. S sama dengan JP per JS. S 1 banding 10.000 sama dengan jarak petanya 15 cm per jarak sebenarnya. Kali silang lagi. JS kali 1 JS, 15 kali 10.000 sama dengan 150.000 cm. Option jawabannya dalam bentuk kilometer, tinggal kita ubah. Kilometer itu dihilangkan 50 ya, karena dia naik ke atas jadi 1,5 km. Nah, ini sudah kita ketahui berdasarkan rumus skala. Jawaban yang betul adalah B, 1,5 km. Nomor 90. Perhatikan gambar di bawah ini. Dalam perencanaan digunakan peta dengan skala berbeda-beda tergantung tingkat kedetilan dari perencanaan itu sendiri. Misalnya, ketika perencanaan masih berada dalam bentuk feasibility study, peta yang digunakan memiliki 1 banding 25.000. Itu contohnya yang peta 1 ini. Sedangkan ketika perencanaan sudah dalam bentuk master plan, digunakan peta dengan skala 1 banding 10.000, yaitu yang kedua ilustrasinya. Jika diperoleh pada peta 1, jarak peta antara titik A dan titik B adalah 10 cm, maka jarak peta antara titik A dan titik B di peta adalah A 2,5 cm, B 4 cm, C 8 cm, D 12 cm, E 25 cm. Nah, nomor yang terakhir ini itu kita disuruh hitung perbandingan 2 peta. Jadi di sini ada peta 1 dan peta kedua. Jadi nanti ada rumus yang bisa kita gunakan lebih simpel. Kemudian di sini ada kata feasibility study. Apa itu feasibility study? Jadi feasibility study itu adalah penelitian atau kajian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Jadi seperti bayangan. Sedangkan master plan itu dia kerangka dari semua rencana pembangunan gedung dan infrastruktur dari suatu kawasan atau wilayah. Gitu. Nah, di sini kita akan melihat perencanaan. Misalnya kita menghitung dulu berapa besaran dari skala atau jarak peta tersebut. Soal nomor 90. Ini ada diketahui 2 jenis peta. Kalau ada soal seperti ini, nanti kita gunakan rumus 2 skala, 2 peta. Diketahui S1 skala peta 1 sama dengan 1 banding 25.000. Skala peta 2 1 banding 10.000. Jarak peta 1 yaitu jarak peta antara titik A dan titik B adalah 10 cm. Untuk jaraknya lambangnya D ya. Yang ditanyakan adalah jarak peta yang kedua, D2, yaitu, nah seperti yang saya bilang tadi, untuk rumus yang diketahui 2 perbandingan peta ini, rumusnya P2 per P1 sama dengan D1 per D2. P2 ini atau P ini merupakan penyebut
skala. Seperti soal sebelumnya, kalau misalnya untuk skala itu sendiri, satunya bisa kita hilangkan. Jadi kita bisa mengambil penyebutnya saja, pembilangnya bisa kita abaikan. Kecuali memang yang diketahui itu skala langsung dari rumusnya. Penyebut skala saya buatkan. Sedangkan D tadi jarak ya. P2 10.000, P1 25.000 sama dengan 10 cm per D2. Tinggal kali silang. Sebelum kita kali silang, kita hilangkan aja dulu nolnya biar angkanya lebih kecil. Jadi coret, karena sama-sama 3 nol, coret aja. 10 kali D2 jadinya 10 D2 sama dengan 10 kali 25, 250. 10 D2 sama dengan 250. Nah, ini juga bisa dicoret. Jadi D2-nya itu adalah 25. Gampang kan untuk menjawab soal penyebut dua skala? Oke, berarti jawabannya adalah E, 25 cm. Jawaban yang sesuai adalah E, 25 cm. Oke, terima kasih sudah menonton di channel Ruang Nining. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.